Saya udah ngerasain, ini motor udah 2 tahun nggak pakai bensin, teman-teman. Jadi saya nggak lagi antri-antri bensin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Julio Ferry, teman-teman. Nah, ini udah lama kita nggak pakai motor listrik ya. Sekarang kita mau bawa jalan-jalan dulu, mau cari makanan sore ya. Kita nyalain dulu, ini remote-nya di sini ya. Langsung kita on. Oh, baterainya full. Ini klaimnya di 100 km, tapi kita rasakan setelah udah lama nggak dipakai, apakah ada perubahan ataukah sama aja. Nah, yang jadi masalah nih teman-teman, lampu ini sering nyala loh, sering mati nih sekarang. Usianya hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih 1 bulan nih. Oke, kita jalan yuk. Kalau kecepatannya lumayan nih teman-teman ya, instan. Secara ini ya instan ya tuh. Kalau pakai motor bensin kan kita harus ini dulu ya, agak sedikit dalam dulu ngegasnya. Kalau motor listrik kayak gini nih, enak nih, instan banget tenaganya ya. Meskipun ini yang jadi penyakitnya nggak apa-apa lah, nanti kita bawa ke bengkel Yadea. Kebetulan ada bengkel Yadea di kota kami ya, di Palembang ini ada bengkel resminya. Jadi enak kalau misalnya ada kerusakan, kita juga cepat untuk maintenance-nya teman-teman, nggak khawatir. Tenaganya instan, suspensinya juga enak, terus deck di bawah ini teman-teman, deck di bawah nih luas banget nih. Bawa galon 2 masih bisa nih, bawa galon 2 aman. Hujan nih, ini mau hujan nih teman-teman, bisa lihat ya, mendung sekali nih. Hujan kayak gini, misalnya banjir, hujan lebat, nggak masalah teman-teman, karena saya udah mencobanya sering banget dan nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah mogok, baik itu melewati banjir ataupun kerendam. Nah, di depan sana itu biasanya langganan banjir teman-teman. Kalau udah banjirnya full itu bisa sampai dek sini nih. Banyak motor yang nggak berani, jadi pada mungkin mundur ya, mungkin putar balik dia lewat arah sana. Nah, kalau saya ini pas lagi bawa motor ini aman banget teman-teman. Saya terobos saja jalannya yang banjir kayak gitu. Nih, ini langsung torsinya teman-teman. Sebenarnya saya kemarin di Martapura itu bawa motor Yamaha Frigo teman-teman, punya teman ya. Kebenaran saya waktu itu hampir 1 bulanan di sana. Motor ini nggak saya bawa. Di sana kan kita kan nginepnya di mes yang bukan punya mes kita, jadi nggak enak kalau mau ngecas motor listrik ya. Jadi nggak saya bawa. Lagian juga ongkosnya lumayan ya. Nah, jadi teman saya bawa Yamaha Frigo teman-teman. Saya rasain perbedaan antara motor bensin dan motor listrik ketika berakselerasi teman-teman. Kalau misalnya motor listrik itu torsinya instan ya, tapi kalau seperti Yamaha Frigo kan itu cc-nya lumayan gede ya, 125 kalau nggak salah, 125. Terus kalau misalnya pas kita ngegas emang agak berebet teman-teman ya, agak ngeden, nggak semulus ataupun nggak gimana ya. Kalau motor bensin itu melalui proses. Nah, kalau motor listrik kita gas dikit ya kayak gitu, mulus teman-teman, nggak harus ada proses lagi. Jadi enaknya motor listrik ataupun mobil listrik itu tenaganya instan. Jadi saya selama di sana menggunakan motor bensin ya, bisa dikatakan Frigo kan pakai bensin tuh. Dia beda. Pas pertama saya isi Pertalite ya teman-teman, tenaganya agak kurang powernya ya, powernya kurang nyala kayak gitu. Nah, kalau pas setelahnya, pas sudah saya mendekati akhir-akhir ini, saya isinya itu Pertamax. Nah, itu tenaganya boleh teman-teman, enteng ya. Tapi kalau motor listrik, kita mau ngecas dimanapun, tenaganya tetap sama teman-teman. Torsinya instan, terus powernya juga enak, jadi nggak ngaruh. Nah, tapi kalau motor bensin, dia Pertalite sama Pertamax ngisinya beda teman-teman. Hasil yang dihasilkan tenaganya beda. Nah, itu teman-teman ya. Kalau motor bensin sama motor listrik itu kayak gitu teman-teman, untuk perbedaan dari sisi tenaganya. Lagian teman-teman ya, kalau dari sisi biaya, saya udah ngerasain ini motor udah 2 tahun nggak pakai bensin teman-teman. Jadi saya nggak lagi antri-antri bensin. Kalau waktu kemarin saya gunakan motor temen yang motor bensin tadi yang saya sebutkan, Yamaha Frigo kayak gitu ya. Terus ada juga Honda Beat. Ya minimal dalam 1 minggu tuh kita harus ke pom bensin teman-teman untuk isi bahan bakar. Nah, kalau ini kan kita nggak keluarin lagi. Untuk di rumah saya itu kan biasanya 300.000 ya per bulan untuk
biaya konsumsi listrik tokennya ya. Nah semenjak pakai motor ini juga nggak ada perubahan teman-teman. Ya palingan 300 lebih dikit kayak gitu. Nggak ada perubahan yang sangat berarti. Misalnya 400 itu nggak nyampe teman-teman. Bahkan 50.000 ya mungkin ya. Dia aja ngecasnya waktu itu pernah ada yang ngitung ya di YouTuber juga ya. Pernah ngitung sekali ngecas itu palingan 6.000, 7.000 biaya ya teman-teman. Nah jadi ini kalau misalnya saya cas di sekalinya itu 7.000, kaliin aja nih 7.000 misalnya saya ngecasnya ya paling kenceng ya, paling kenceng 8 kali sampai 10 kali lah. Nah 10 kali berarti 70.000 baru teman-teman. Itu juga dengan perhitungan perkawihannya yang tinggi. Nah sedangkan kan kalau tarif rumah itu perkawihannya ringan teman-teman, di 1.400 kalau nggak salah. Itu berarti per sekali ngecas palingnya 5.000 habisnya ya, 50.000 lah paling anggap kita habisin. Nah, tapi teman-teman nggak terlalu terasa ya di konsumsi listrik kita di rumah, paling kenceng 350 kayak gitu teman-teman. Nah baru juga dibilangin teman-teman, nah ini deres banget hujan teman-teman ya, hujan bener. Kalau motornya sih aman teman-teman ya, aman tuh lihat. Nah ini kena hujan nggak apa-apa teman-teman, itu apalagi tuh ada colokan ya, colokan untuk ngecas itu nggak apa-apa teman-teman, walaupun basah juga nggak apa-apa. Coba saya mundur sebentar ya, coba saya nyalain. Ini posisi nyala teman-teman, lampunya nggak masalah. Tapi yang masalah teman-teman, motor ya DT9 ini yang selama saya gunakan ya, ini klaksonnya suaranya enggak banget teman-teman. Nih dengar suaranya nih. Jelek banget. Jelek banget suaranya teman-teman. Itu suaranya, itu yang harus perlu kita upgrade ya, kita ganti. Untuk klaksonnya kita mungkin bisa bawa ke bengkel motor listrik atau bengkel biasa supaya lebih besar teman-teman, karena nggak kedengeran klaksonnya kayak selalu mau habis tekor aki kayak gitu teman-teman. Nah ini hujannya deras banget, jadi buat kita nggak bisa jalan. Sebenarnya bisa jalan teman-teman ya, karena kita nggak bawa jas hujan, sebenarnya kita ajak istri ya, jadi nggak mungkin kita terabas hujan. Kalau saya sendiri dan bawa jas hujan pasti saya terobos, nggak masalah bagi motor ini. Posisi lampu menyala di auto nih. Kalau auto kayak gini. Ini kalau lampu jauhnya gini. Ini lampu jauhnya teman-teman. High beamnya. Ini high beam dan ini low beamnya. Di sini ya, tombolnya di sini. Low beam high beamnya ada di sini. Nah, nyalanya kayak gini. Lumayan sih, lumayan terang teman-teman. Lumayan terang ya. Ini karena di folding door aja nih. Oke, jadi teman-teman kita udah hampir sampai di rumah lagi nih. Kita bawa hujan-hujanan ya, nggak masalah. Tadi ngelewati berbagai macam banjir, tapi nggak bisa ngeluarin kamera teman-teman karena kan basah ya, hujan ini juga masih gerimis. Jadi kita ini aja basah-basahan. Baju saya juga kuyup banget karena nggak bawa jas hujan teman-teman. Jadi kita udah selesai misi hari ini, mencari makanan di sore hari. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.